Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita berkumpul di tempat ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Dia Allah yang baik. Sungguh besar dan sempurna perbuatan tangannya. Itu sebabnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Agung dan mulialah Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan. Perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulia, agung dan mulialah Tuhan. Oh, maha besar perbuatan-Mu. Datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sembah Kau Allah yang maha besar. Sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah berkuasa atas surga, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau? Sebab agung dan mulia Kau Tuhan. Mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan. Dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Mari sama-sama kita sembah. Sembah Kau Allah yang maha besar. Kita angkat tangan kita berdiri. Sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Tuhan, sungguh Engkau
Engkau ya Bapa. Engkau ajaib, Engkau mulia. Itulah pribadimu. Sungguh kami bersuka cita, bersyukur bagaimana Engkau menolong kami, bagaimana Engkau senantiasa menyertai kami. Tak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan, hanya ucapan syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami. Dimuliakan Engkau dalam ibadah kami Bapa. Biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Engkau yang menyertai kami Bapa. Seluruh para pelayan Tuhan yang mengambil pelayanan di pagi hari ini Tuhan. Engkau juga menolong, melayakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami Bapa. Tuhan tolong kami semua. Hikmat-Mu menyertai kami Bapa. Dan juga umat-Mu. Kau persiapkan hidup mereka. Persiapkan hati mereka untuk datang memuji Engkau. Bersyukur betapa mulia Engkau, betapa baiknya Engkau dalam hidup mereka Bapa. Dan juga umat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami di pagi hari ini Bapa. Tuhan juga Engkau menolong mereka. Ingatkan mereka bahwa Tuhan baik dalam hidup mereka. Tuhan menyertai dalam hidup mereka Bapa. Biarlah nama Tuhan juga dimuliakan dalam hidup mereka. Dan juga umat Tuhan juga yang mungkin mendengar secara YouTube primer Bapa. Tuhan memberkati mereka lewat YouTube juga Tuhan. Memberkati kehidupan mereka Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang dikasihi Tuhan, yang masih kuat, tapi yang tidak kuat silahkan duduk. Setelah pujian nanti, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan untuk kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia yang telah menyelamatkan kita dan memulihkan kita. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kasih-Nya telah mengalahkan dosa-dosa kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukur. Sekali lagi ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukur. Sekali lagi. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ini kasih Tuhan. Oke, langsung saya persilahkan saja. Ya, shalom buat semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, shalom juga buat oma-oma yang ada di lantai 1. Hari ini saya mau bersaksi di mana pertolongan Tuhan ya di dalam setiap kehidupan yang saya jalani, dan saya bersyukur di bulan 3 kemarin ya, di bulan 3 saya datang di tempat ini, dan saat ini juga saya pamit ya, saya pamit untuk om-oma semua dan juga jemaat Tuhan di tempat ini, karena saya udah masuk dalam semester akhir, dan ini maksudnya ini ya pas sibuk-sibuknya lah untuk menyelesaikan skripsi saya dalam proses 2 bulan yang dikasih, dan saya memutuskan untuk fokus dulu untuk menyelesaikan itu karena ya waktunya sangat pendek sekali, karena nanti ketemu sama pembimbing entah hari apa dan kapan, dan sehingga saya memutuskan saya mau fokus dulu untuk menyelesaikan skripsi tugas akhir yang sudah diberikan kepada kami sebagai mahasiswa. Dan saya sangat bersyukur jika beberapa bulan yang kita lalui saya bisa bersama dengan oma-oma dan juga untuk buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya berterima kasih buat semuanya ya, saya berterima kasih buat semuanya, baik oma-oma yang ada di panti dan juga pengurus panti dan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan terlebih-lebih juga untuk Oma Selvi yang sangat mengerti bagaimana keadaan atau Oma bisa memposisikan diri untuk menjangkau kami sebagai anak muda. Itu yang saya bangga ya, itu yang saya bangga bahwa Oma Selvi kayak gimana ya, ia bisa memposisikan dirinya bagi kami sebagai anak muda. Itu yang membuat saya bersemangat ya, itu yang membuat saya bersemangat, dan juga Bapak dan Ibu Gembala yang mengerti ya kami sebagai anak muda, sehingga kami tidak berkecil hatilah, tetapi kami terus semangat untuk terus maju untuk mencapai tujuan. Dan oma-oma semua dan untuk jemaat Tuhan juga, jikalau beberapa bulan kita sudah bersama, saya minta maaf. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, baik dalam tingkah laku, perkataan, ya maupun tindakan. Saya minta maaf, baik sengaja maupun tidak disengaja, kita nggak tahu. Tapi terlebih dahulu saya mau minta maaf terlebih dahulu ya. Saya minta maaf biar ya tidak ada kepahitan lah, kalau namanya tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada kesan-kesan yang buruk yang saya tinggalkan di tempat ini. Dan saya minta maaf buat Bapak dan Ibu dan teman-teman semua pemuda. Terima kasih buat kebersamaannya. Ya, terima kasih buat kebersamaannya. Saya juga minta dukungan doa. Ya, saya juga minta dukungan doa untuk menyelesaikan skripsi saya beberapa bulan ini. Nanti kalau Tuhan izinkan Desember tanggal 1 pas saya akan ujian akhir di situ. Dan rencana tanggal 13 Desember juga di situ nanti akan ada pengumuman pengutusan bagi dari kampus kami pelayanan di mana dan ditempatkan di mana. Saya nggak tahu, saya hanya ikuti saja yang dikasih dengan kampus. Tapi nanti bulan Desember itu nggak langsung pergi, berangkatnya nanti bulan 1.
Sehingga nanti kalau ada kesempatan Desember tanggal 24 kalau Natal kita di tempat ini, kalau ada kesempatan saya bisa ikut. Saya bisa ikut dan sekarang dulu saya mau fokus ini mungkin minggu terakhir ya. Minggu depan saya nggak akan datang lagi di panti dan juga di gereja kita ini. Saya sangat bersyukur buat persaudaraan dan kekeluargaan yang saya terima. Ada banyak pengalaman yang saya dapatkan. Dan saya terus menyimpan pengalaman itu karena bukan hanya sekarang berguna, tapi untuk kedepannya juga itu menjadi suatu pengalaman atau kekuatan bahwa pengalaman itu jangan dihilangkan, tetapi bagaimana kita terus mengingat dan kita terus juga mengingat pengalaman itu karena kita udah jalani. Ya, kita udah jalani. Kalau dibilang masa lalu itu biarlah masa lalu, tetapi masa lalu itu jangan dilupakan. Itu suatu pengingat. Kalau masa lalu itu kita sudah jatuh, itu biar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tetapi bagaimana masa lalu itu biarlah ada, tapi jangan kembali lagi di masa lalu itu. Tetapi masa lalu itu hanya untuk mengingat bahwa kita udah pernah jatuh. Saya bersyukur buat semuanya, biarlah kehadiran saya berapa bulan di sini menyenangkan hati oma-oma semua dan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ya kita berharap ini bukan pertemuan terakhir ya. Ya, kita hanya berjarak, tapi kita tidak berpisah karena kita telah disatukan dalam Kristus. Amin. Biarlah kita terus mendoakan supaya panti dan GPT Healing Inside ini menjadi berkat bagi anak muda dan bagi lingkungan kita. Puji Tuhan, kita tetap bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Kita mau bersuka cita, kita nyanyikan pujian sukacita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dunia takkan sanggup ku berikan, segala bebanku pun digantikan, samaku ada di dalammu. Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dialah sumber sukacita kita, dialah sumber kekuatan kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan dan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan yang memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan kita nyanyikan pujian Kita Dipilih Dari Segala Bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kelegaan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia meneguhkan hati kita, menguatkan kita, sampai kita melihat kuasa-Nya bekerja. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Terima kasih Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, Kau Bapa yang setia, ini pengakuan kami ya Tuhan. tak pernah sedetik Ini yang kami Kau alami tinggalkan diriku. dalam perjalanan kami mengikuti Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyerta
Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Terima kasih Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Namun sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Lakukan Engkau, Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu Engkau Allah yang Immanuel. buktikan kasih-Mu Engkau mengasihi kami, Tuhan. kepadaku. Lakukan Engkau, Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya dalam hidup kami. Tidak pernah kami dapati sedetik noda pun dalam setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Menunjukkan bahwa Engkau sangat sempurna menjadi Allah kami. Dan segala sesuatu yang Kau lakukan kepada kami Tuhan, bentuk kasih sayang-Mu kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi pun sangat sempurna dan sangat baik. Terima kasih Bapa, jika pada hari ini juga, di hari Minggu, kami boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga kami seiman. Terima kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, merasakan lagi betapa Engkau sangat mengasihi kami dalam setiap pujian kami, bahkan juga dalam setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan menolong setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, baik yang ada di lantai 1, bahkan kami juga di lantai 2 ini Tuhan. Roh Kudus yang membimbing kami, Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian, pemahaman yang terbaik, sehingga kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau menolong Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja atas hamba-Mu sepenuhnya, menyampaikan pesan kehendak Tuhan dalam diri kami semuanya. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan. Biasanya orang yang sering dinasehati, orang yang sering ditegur, diperingatkan itu adalah anak yang nakal, betul ya? Nakal sekali kamu ya, sini. Lalu kita nasihati, bolak-balik kamu dinasihati, bolak-balik kamu diingatkan. Ya, namanya nasihat itu seringkali ditujukan kepada orang yang jahat. Anak yang kita anggap nakal, yang sulit diberitahu. Tetapi kalau orang yang nakal kita nasihati, ya harapan kita dia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau orang yang baik kita nasihati, dia berpeluang untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin saudara. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan dinasehati oleh firman Tuhan. Tapi nasihat ini untuk orang-orang yang baik. Saudara orang-orang baik? Baik atau baik-baik saja? Iya, ini semua orang-orang baik ya.
Tidak ada yang berencana di sini habis ibadah ini mau nangkap saya kan? Tidak ada ya. Berarti semua orang-orang baik. Tapi siap dinasehati oleh Tuhan? Ya, orang baik justru sangat membutuhkan nasihat-nasihat yang lebih jauh supaya dia semakin baik di kemudian hari. Kita akan membaca dalam kitab Galatia pasal yang ke-6. Karena bulan ini adalah bulan kitab Galatia, minggu ini menjadi minggu terakhir di bulan Agustus. Kita akhiri kitab Galatia pada bulan Agustus ini. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Cukup panjang tapi kita bisa membacanya secara bergantian. Ayat yang pertama saya baca, jemaat membaca ayat 2 dan bergantian seterusnya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Setiap, ayat yang berapa sekarang? Ayat yang ke-5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin untuk firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah kamu. Inilah ya nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ada dua nasihat yang saya lihat dari 9 ayat yang barusan kita baca ini. Yang pertama nasihatnya adalah orang-orang baik, orang-orang Galatia, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Dan yang kedua, ayo bersikaplah adil kepada Tuhanmu. Nah, dua nasihat ini harusnya kita bawa mengakhiri bulan Agustus ini untuk kita mengerti bahwa Tuhan menasihati kita bukan karena dia membenci. Tuhan menasihati kita bukan karena dia tidak senang. Saya selalu coba melihat gambaran tentang isi hati Tuhan dengan hal yang sangat rendah kualitasnya lah ya. Dari sisi manusia itu seperti papa, seperti orang tua. Ketika dia menasihati anaknya, aduh sedikit pun tidak ada di dalam hati orang tua itu karena sentimen, karena iri hati, karena tidak suka. Sama sekali tidak ada. Nambah-nambahin energi, nambah-nambahin kerjaan. Kalau menasihati itu kan gak perlu dia nasihati. Lalu mengapa Tuhan menasihati? Lalu mengapa orang tua menasihati? Kalau itu seperti suami istri, saya selalu bilang sama istri saya supaya dia memahami dan mengerti. Tidak ada hubungannya saya tidak mencintaimu dengan ketika aku menasihatimu. Tidak ada hubungannya. Oh berarti dia sudah tidak cinta lagi, berarti dia tidak suka sama. Tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah justru karena cinta, justru karena mengasihi. Aku nasihatilah anak-anakku, aku nasihatilah sidang jemaat. Itu yang ada dalam pikiran Tuhan, yang tertransfer, yang terpindah, yang ada di dalam hati Rasul Paulus.
Nanti di dalam pasal 6 ini kalau saudara baca, khusus untuk nasihat kepada surat Galatia disebutkan, aku menulis suratku ini dengan huruf-huruf kapital, dengan huruf-huruf besar semua. Kalau kalian menulis huruf besar semua gituan surat gitu, berarti apa itu saudara? Penting. Pen kah? Emang penting kah? Iya penting. Galatia ini khusus, dia bilang itu. Aku menulis suratku ini dengan huruf-huruf besar semua. Karena apa? Sangat penting untuk kita terus mendengarkan nasihat. Luar biasa memang ya, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan itu ada ibadah doa datang, ibadah minggu datang, ibadah kaum muda datang. Dinasihati terus. Berarti ini kan semua orang baik ya, betul ya? Orang baik. Nah kalau pagi ini kembali lagi kita dinasihati, harus bersih dulu di hati kita. Amin ya. Harus clear dulu di hati pendeta, tidak ada apa-apa. Harus bersih dulu di hati sidang jemaat. Tidak ada apa-apa. Habis ini kita ngopi, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Lalu kenapa dinasihati? Karena Tuhan mencintai kita. Amin saudara. Dan nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan untuk kita sidang jemaat yang sederhana ini. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Amin. Baca lagi yuk ayat yang kedua itu. Mari kita baca lagi ayat yang kedua. Supaya ini bukan kalimat dari pendeta, tapi dari firman Allah. 1, 2, ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Terus. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata di dunia ini Tuhan sudah tahu sejak awal tidak mungkin manusia itu hidup sendiri. Itu dulu. Maka kalimat yang dipakai di ayat yang kedua itu adalah kata ulang, mengulangi. Bertolong-tolonganlah. Itu artinya begini, saling menolong. Saya sederhanakan kalimatnya. Nasihatnya bukan begini, kamu tolonglah orang lain. Bukan. Kalau tolonglah orang lain berarti hanya nasihatnya untuk saya. Hidup saya sendiri. Tetapi Paulus bagus sekali mengatakan, bertolong-tolonganlah kamu, saling tolong menolonglah kamu. Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya adalah bahwa kita manusia ini, termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dia tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti dan harus membutuhkan orang lain, secerdas apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, tidak bisa tidak. Kita pasti membutuhkan orang lain. Pasti membutuhkan orang lain. Jangan merasa kita sudah lebih hebat dari Tuhan. Enggak, coba diuji. Saya pasti bisa hidup sendiri. Enggak bisa hidup. Pasti enggak bisa hidup sendiri. Bahkan ketika kita punya kekayaan yang besar sekalipun, justru kita semakin banyak tergantung kepada orang lain. Kalau kita kaya, aku bisa kok, aku nanti punya smartphone, punya mobil yang canggih semua, tinggal ngomong. Lah yang bikin mobilnya itu siapa? Kamu bisa tak bikin mobil sendiri? Harus ada orang yang membuat kecanggihan itu. Harus ada orang, walaupun kamu kaya, aku bisa kok punya uang semua. Lah kalau nggak ada yang masakin makananmu. Lah kalau tidak ada yang menjahitkan, menenun kapas menjadi benang. Kita tidak bisa hidup sendiri. Sudah sangat betul Tuhan kita. Ketika dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, ditampilkan saja saya baca. Kejadian 2 ayat 18 ini sudah Tuhan tahu dari awal. Tuhan sudah tahu dari asal mulanya. Manusia ini aku ciptakan ini serupa dan segambar dengan aku. Tapi dia tidak bisa hidup sendiri. Tidak baik. Gak apik. Gak cocok. Gak bagus. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik. Apa saudara? Tidak baik, tidak bisa. Kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak bisa. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Walaupun ayat ini dipakai oleh orang-orang jomblo, orang-orang lain untuk mengejek orang jomblo.
Kamu belum menikah ya? Tidak baik loh. Ayat firman Allah mengatakan, tidak baik manusia seorang diri. Sehingga banyak anak-anak jomblo yang baper. Kalau temannya yang sudah punya pasangan, tidak baik loh manusia seorang diri saja. Ayat ini tidak ditujukan untuk itu. Ayat ini tidak melulu berbicara tentang pernikahan. Ayat ini dikatakan Tuhan dia melihat tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Harus ada yang menolong. Karena ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada wanita, kepada laki-laki, selibat namanya. Saya tidak membaca dalam kitab Korintus. Ada karunia seorang diri. Ada karunia tidak menikah itu ada. Jadi jangan pakai ayat ini untuk orang yang punya karunia tidak menikah. Tidak baik loh manusia seorang diri. Nanti langsung dia jawab, enyahlah dari hadapanku. Bahaya kau kan. Iya. Ada firman yang mengatakan, langsung perang ayat nanti jadinya kan. Tapi ayat ini dimaksudkan untuk menjelaskan manusia itu memang tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Maka Galatia diminta oleh Tuhan, bertolong-tolonganlah kamu. Kembali ke kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Urgensinya, kepentingannya yang pertama adalah, yang pertama yang dimaksudkan oleh Tuhan, mengapa harus saling bertolong-tolongan? Kepentingannya yang paling mendesak adalah ini, bagian yang kedua. Demikianlah, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya tanya dulu anak-anak muda, demikianlah kamu. Demikian yang dimaksud apa? Bertolong-tolongan. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maksudnya apa? Hidupnya orang Kristen menjadi komplit, menjadi penuh, menjadi sempurna. Kalau kamu bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan itu perlu dilakukan anak-anak Tuhan supaya apa? Kamu bisa memenuhi hukum Kristus. Saya mau bertanya, kalau salah satu hukum Kristus itu, katakanlah ya, hukum Kristus itu satu, beribadah. Kalian sudah datang beribadah di sini. Ya, sudah datang beribadah. Sudah memenuhi hukum Kristus? Kalau botol diisi, ya kita mau memenuhi botol ini dengan air, diisi. Air yang pertama adalah ibadah. Tapi kalau itu botol, airnya itu kayak gini loh. Belum penuh. Ya, aku sudah ibadah kok Pak, ini aku orang Kristen. Ya, ini. Kalau kamu beribadah, ya segini. Ya, hukum Kristus katakanlah berdoa tambah lagi airnya. Tapi kamu tidak akan pernah penuh. Ini saudara. Tidak pernah memenuhi hukum Kristus. Tidak pernah memuaskan hati Tuhan. Tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Kalau kamu egois. Amin saudara. Saudara paham, saya coba menyampaikan secara sederhana. Bertolong-tolongan itu ternyata sangat penting untuk menggenapi hidupmu menjadi sempurna sebagai orang Kristen. Kalau kamu selama ini hanya ditolong, senangane ditolong terus, kasihan. Hidupmu tidak pernah sempurna sebagai anak Tuhan. Saya ulangi ya, harus ada saling tolong menolong. Ini tidak bicara tentang orang kaya dan orang miskin. Ini tidak bicara tentang orang yang hebat atau tidak hebat. Ini berbicara tentang hukum Kristus. Saling tolong menolong. Jangan egois. Lah Pak Stephen, saya tidak bisa menolong pakai uang, bagaimana dong? Kan belum kerja, anak-anak sekolah ya. Kan belum kerja, terus bagaimana? Pernah enggak kamu menolong mamamu nyuci piring?
Kalau nggak komplit hidupmu sebagai anak Tuhan yang sudah ke gereja, sudah ibadah, sudah melayani. Tapi ingat ini baik-baik. Oh, hati saya sukacita. Enak, bagus sekali kalau kita terus belajar firman. Oh, hidupku menjadi sempurna sebagai anak Tuhan. Kalau aku belajar tidak egois. Ini saudara. Egois itu apa? Hanya minta dilayani. Egois itu apa? Hanya menerima. Egois itu apa? Hanya menunggu. Senangannya dilayani. Senangannya menerima. Enggak, mentalnya orang Kristen yang memenuhi hukum Kristus. Itu dia harus berpikir bagaimana aku bisa menolong. Ini dia. Bagaimana bisa menolong? Ada banyak cara untuk kita bisa menolong. Termasuk menolong dalam doa. Kalau kita tidak punya materi, kita sudah tidak kuat seperti Mbak ini. Ada orang-orang tua kita di lantai 1, sudah tidak bisa mau nolong apa. Aku sih pengen sih masuk dalam utility, utility opo. Tolong Mas Nelson dijadwalkan saya ya, aku yang bagian vacuum cleaner. Nanti tangannya yang disedot. Ya sudah tidak bisa kan. Aduh repot sekali ya pengasuh itu ya. Aku maulah, aku aja lah yang ngepel. Ya enggak bisa Mbak. Nanti malah jatuh, malah sakit. Lalu apa yang bisa aku tolong? Aku dengar firman Allah hari ini. Supaya saling tolong menolong. Karena aku mau hidupku menjadi komplit. Menjadi utuh disebut memenuhi hukum Kristus. Apa yang bisa aku lakukan? Aku menolong dan menopang dalam doa. Amin saudara. Jangan pula anak-anak muda langsung berpikir gitu, wah puji Tuhan ada solusi. Aku nggak perlu masuk utility. Ternyata bisa menolong dalam doa. Ya anak saya kemarin saya nyumbang doa aja Pak katanya. Loh nak doa kok disumbangkan saya bilang. Yang disumbangkan itu apa? Duit. Jangan anak-anak muda yang masih punya tenaga. Puji Tuhan bersyukur kita menolong dalam doa. Jangan. Apa yang bisa kamu buat? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong? Lakukan di rumah. Aduh coba nanti belajar langsung ya. Kita yang di rumah, hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana. Apa yang bisa ditolong? Ya. Kalau saya kebetulan di rumah gitu ya, pas terlihat istri saya repot gitu, apa kira-kira yang bisa ditolong? Walaupun seringkali saya menolong malah tambah kacau ya. Kainnya malah hilang, ditaruh di mana. Tapi mental kita harus kita bangun. Apa yang bisa kita lakukan? Contohnya saya ya, habis makan ya cuci piring sendirilah. Kalau enggak bisa cuci piring semua, cucilah piring sendiri. Itu yang bisa kita lakukan. Apalagi, aduh banyak hal saya enggak usah sampaikan secara detail. Ada begitu banyak yang mau ditolong. Dalam pekerjaan Tuhan juga begitu, banyak sekali yang mau ditolong. Pak, aku siap Pak, mau jadi penerima tamu. Pak, aku mau sebagai anak Tuhan memenuhi hukum Kristus, aku mau melayani Tuhan. Menyanyi, rapi-rapikan gereja, bersihkan dan sebagainya. Banyak sekali. Kalau Galatia, walaupun sudah sebagai jemaat yang sudah berdiri di Galatia, mereka tidak sempurna. Mereka tidak komplit sebagai anak Tuhan kalau tidak saling menolong. Lalu kemudian Paulus mengatakan ayat yang keempat, setiap orang setelah dia bilang ayo saling tolong menolong ya. Jangan pernah bermental menerima. Puji Tuhan kalau diberi. Tapi harus ada dalam pikiran kita juga harus ingin memberi. Ayat 4, setiap orang harus memeriksa sendiri. Apakah kelakuannya baik atau tidak? Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi, baca, tidak usah. Tetapi tidak, ayat 4, sudah hilang. Masih ada ya? Maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan keadaan orang lain. Maksudnya apa itu Pak Stephen? Persis seperti lagunya adik saya, Farel. Ojo
banding-banding ke. Loh, dia tidak sadar loh itu bahwa itu adalah firman. Iya, ternyata di Galatia itu kalau ada orang yang ingin menolong, dia apa? Dia suka pamer. Lalu dia bilang, aku lo begini, lalu orang lain bagaimana? Nah, Rasul Paulus mengingatkan, periksa dirimu. Apakah kamu berbangga atas hal itu? Apakah kamu harus melihatnya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain? Bahasa sederhananya, jangan dibandingkan. Menolong itu sekali lagi bukan besar atau kecilnya. Menolong itu bukan banyak atau sedikitnya. Menolong itu berbicara tentang isi hatinya. Keinginan hatinya. Kalau nanti sudah mau pemilu atau pemilihan presiden, lihatlah. Mendadak baik banyak orang. Banyak orang tiba-tiba menjadi baik. Oh, aku nanti yang bangun ini ya, selokan ini ya. Oh, nanti aku yang fogging, pengasapan ya untuk nyamuk demam berdarah ya. Oke, kita senang. Begitu sudah dia datang, dia habis fogging bagi-bagi kartu lalu dia berpidato. Pilihlah aku karena orang lain itu banyak dosanya. Partai ini wah nggak beres. Yang paling bagus itu adalah aku. Kecap nomor 1. Rasul Paulus mengatakan jangan dibanding-bandingke. Tidak boleh dibanding-bandingkan. Kalau Pak Stephen membantunya A, memang dia bisanya A. Kalau kamu membantunya, menolongnya C, kamu gak perlu kecil hati. Saya mau bersaksi, saudara. Saya mau bersaksi. Ada orang seringkali ingin menolong, tapi karena dia merasa, aduh, apalah yang kuberikan ini tidak seberapa lah. Akhirnya dia urungkan niat untuk menolong. Padahal itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Saya sudah perhatikan di sini, ada orang yang tidak terlalu lincah, terlalu cerdas, tapi di sekolah minggu dia bagus. Anak-anak yang melayani Tuhan ini ya. Ada saya perhatikan dia tidak cocok, dia tidak telaten untuk bersih-bersih, tapi untuk tampil-tampil dia bagus. Karena kadang kita butuhkan juga yang tampil-tampil ini kan. Betul ya? Ada orang tidak bisa tampil, begitu mau tampil lututnya udah goyang-goyang begitu. Aduh, udah jatuh. Tapi ada orang tidak terlalu rapi, tapi kalau di depan bisa meyakinkan orang gitu. Bisa dipajang-pajang gambarnya gitu. Ada yang seperti itu. Nah maksudnya apa? Ojo dibanding-banding ke. Galatia pasal yang ke-6 yang dimaksud ke Paulus adalah bertolong-tolonganlah. Lakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan pernah menolong orang lain untuk menunjukkan sesuatu. Coba lihat, aku kan bisa. Ini kita mau retreat, coba lihat aku kan bisa. Aku kan mampu. Enggak. Kalaupun kita memberi pertolongan, biarlah nama Tuhan yang dimegahkan dan ditinggikan. Amin. Jangan mencari pujian, itu maksudnya. Jangan mencari pujian. Kita harus melakukannya karena kasih kita kepada Tuhan. Coba kita baca satu ayat ya. 2 Korintus 10 ayat 17. Ya, ada orang yang egois, tetapi ada juga orang yang suka melakukan yang baik, tapi supaya dilihat orang, itu enggak baik, dua-dua enggak baik. 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18, sudah ketemu? Mari kita baca jemaat, 1, 2, ya, tetapi. Ya,
Mengapa kita harus bermegahnya itu kepada Tuhan? Kenapa? Karena orang yang suka memuji diri, dia tidak akan tidak tahan uji. Nah, ini bagus sekali saudara ya. Kita perlu menolong, kita perlu berbuat banyak. Tetapi jangan untuk minta pujian. Katakan begitu ya, kita sudah, ini anak-anak yang utility yang bersihkan gereja kita ini, tidak dipuji-puji pun mereka udah suka cita. Ini contoh aja. Contohnya apa gitu ya, vakum, bersihkan karpet kita ini ya. Vakum, Pak Gembala duduk di situ. Nggak dilihat Bapak Gembala ini aku. Contoh ini tuh, akhirnya kakinya Pak Gembala pun disedot. Oh iya pinter kau ya, baru dia pergi lagi. Ya aku sudah dipuji. Guru di sekolah juga begitu, pengasuh juga begitu. Kalau tidak dilihat oleh Bu Selvi, malas dia melakukannya. Kenapa? Gak ada yang muji nanti. Gak ada bonus. Gak ada yang lihat nanti. Ini susah ini. Rasul Paulus mengingatkan, jangan lo ya. Karena seringkali begitu, dinasehati jangan egois ya. Oke, dia tidak egois lagi. Tapi ketika dia melakukannya untuk dipuji. Perhatikan, bukan karena tidak suka Paulus. Tapi karena apa? Dia bilang begini, orang yang suka memuji diri, orang yang suka menerima pujian, apa saudara? Tidak tahan uji. Tidak tahan uji. Nggak tahan uji. Setiap kali dia tidak dipuji orang, dia ngambek itu, pasti ngambek. Mana ini aku sudah sumbang ke gereja, masa nama aku nggak diumumkan yang besar hurufnya. Masa Bu Lucy cuma nyumbang 50 rupiah, hurufnya sama dengan hurufku. Cobalah. Jadi kalau bisa yang nyumbang 50 rupiah itu kecil, kalau yang 50 juta besar. Dan pakai eko pengumumannya. Mariaman, man. Mariaman, man. 50 juta, ta. Tapi kalau nyumbang sedikit, pede-pede, Lucy. 50 ribu, Lucy. Apalagi kalau nggak ditulis. Wah, bisa marah dia. Oh, dasar. Tidak tahu menghargai orang. Coba lihat, berarti harga dirinya nempel di angka-angka jumlah-jumlah itu tadi. Rasul Paulus mengatakan, kamu harus menolong, kamu harus berbuat baik, tapi jangan memuji diri sendiri. Kenapa dilarang, dinasihati? Tidak tahan uji. Kamu tidak akan tahan uji. Salah satu ujian yang paling menyakitkan, orang yang sudah berbuat baik tidak dipuji. Itu ujiannya. Kita bisa tersinggung, kita bisa marah, kita bisa ngambek. Tetapi kalau kamu menerima pujian itu dari Tuhan, kan disebutkan lagi lanjutannya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan yang dipuji Tuhan. Oh, hati saya bersyukur. Maka bersyukurlah saudara. Ya. Kalau saya di rumah, katakan, di rumah membantu istri saya, dia tidak tahu saya membantu dia. Maka Tuhan memuji-muji saya. Ini suami yang baik. Tidak harus dilihat istrinya baru dikerjain. Karena biasanya kalau dilihat istrinya dikerjain langsung dicium pipinya. Dia kerjakan walaupun tidak dilihat. Maka Tuhan yang memuji-muji saya. Kalau Tuhan yang memuji-muji saya akan menjadi tahan uji. Menjadi tahan uji. Oh Tuhan, terima kasih. Rasul Paulus menasihati sidang jemaat yang ada di Galatia untuk apa? Supaya kamu menjadi jemaat satu komplit. Menjadi jemaat orang Kristen yang penuh, komplit. Dan yang kedua, supaya kita menjadi jemaat yang tahan uji. Kendel betul. Vaksin boosternya 10 gitu. Yang lain kan masih 3 boosternya. Kalau ini orang yang tahan uji ini dipuji oleh Tuhan, itu 10 boosternya. Kebal, luar biasa.
Akhirnya orang yang seperti ini adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tadinya motivasinya ingin berbuat sesuatu supaya dipuji orang, supaya kelihatan baik. Sekarang sudah enggak. Sudah enggak. Melayani Tuhan tadinya bisa saja muncul. Wah, supaya mamaku senang, puji Tuhan. Tapi setelah engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, lakukan itu semua untuk bukan mencari pujian dari manusia. Bukan mencari pujian dari manusia. Ya, karena saya sudah sebagai seorang pendeta tentu iman saya harus berani katakan lebih di depan daripada jemaat. Amin saudara. Lebih jauh, lebih di depan dari jemaat. Saya sudah bilang sama istri saya bolak-balik. Yang paling saya takutkan hari-hari ini adalah kalau saya mendengarkan dari orang yang saya layani pujian untuk diri saya. Gemetaran saya. Kalau dulu benar saudara, loh kok saya nggak dipuji-puji padahal sudah bagus. Iya kan? Loh tadi saya bagus loh nyanyinya kok nggak ada yang muji. Dulu iya. Tapi sekarang setiap kali saya menyampaikan firman Allah, lalu orang mengatakan, kok bagus. Saya harus saksikan lagi ini kesaksian yang sangat-sangat membuat saya gemetar. Ini di pemakaman saudara, sudah pernah saya saksikan kalau nggak salah. Di pemakaman, saya ini menghadiri pemakaman saudara. Menghadiri pemakaman, ketemu seorang ibu-ibu, ibu janda. Karena saya datang, saya salam. Ya, karena tutup aja, Bu, saya Stephen Manurung. Ya tahulah Pak. Pak Pendeta Stephen Manurung. Kalau sampaian yang khotbah, jadwal khotbah di sebuah gereja besar di Surabaya itu, jam ibadahnya jam 8:30, saya jam 8 sudah buka Pak. Maksudnya gimana ya? Saya jam 8 sudah hadir, karena buka online itu loh, buka laptop itu. Saya jam 8 sudah hadir. Tapi kalau sudah saya lihat jadwal berikutnya, hamba Tuhan yang lain, pokoknya selain Pak Stephen, saya tutup Pak. Kaget saya. Gak habis-habis saya kagetnya. Ampun Tuhan. Karena apa? Loh dia malah ketemu dengan manusia, bukan ketemu dengan Tuhannya. Orang yang sudah memiliki kualitas rohani yang penuh, harusnya dia selalu menginginkan nama Tuhan yang dimuliakan atas hidupnya. Amin. Ya. Hanya anak-anak muda ini atau jemaat kalau datang, saya selalu katakan, terpujilah Tuhan. Pak Santo datang. Terpujilah Tuhan, Bu Lucy datang. Terpujilah Tuhan karena Pak Yefta datang. Karena biasanya gereja belum buka dia sudah datang. Kok ini pas-pasan gitu kan, kok pas-pas ya jamnya, oh datang. Ya, saya mau muji-muji Tuhan. Saudara harus memuji-muji Tuhan ketika melihat ibu gembala kalian baik. Harus memuji-muji Tuhan. Ojo dibanding-bandingke dengan ibu gembala yang lain. Iya ya, ibu gembala kita ini bagus loh. High heel-nya itu cuma 4 inci. Kalau ibu gembala yang lain 12. Gak rohani. Aduh. Iya kan? Wah di sana. Jangan dibanding-bandingkan. Puji Tuhan. Ibu gembala kita peduli. Terpujilah tuh Tuhan. Enggak usah disebut. Ibu gembala yang lain judes. Ditambah lagi asam dari sini. Iya betul. Hidungnya lagi pesek ya. Ibu gembala kita mancung. Saudara bisa paham? Lakukanlah semua yang baik itu untuk mendapat pujian dari Tuhan. Mendapat pujian dari Tuhan. Tuhan yang dimuliakan. Itu maksud Paulus. Bertolong-tolonganlah kamu. Saya tahu persis kondisi di jemaat kita ini. Saya tidak bisa, apa bentuk pertolongannya Pak Stephen? Nanti kalau saudara yang nanya gitu langsung saya bilang, sumbanglah untuk retreat. Iya kan? Yang kedua apa lagi? Gantilah sound system kita. Karena tadi waktu kalian memuji Tuhan ada suara-suara yang menyeramkan. Ada suara gaib tadi muncul. Enggak. Saudara yang paling tahu apa yang saudara bisa tolong kepada orang lain. Amin. Iya, kadangkala kita melihat jemaat lain, loh sepatunya kok sudah berlobang. Aku belikan sepatu, bisa juga tuh. Kita lihat teman kita, loh dia bajunya kok enggak pernah diganti. Ya, dan sebagainya. Saya hanya ingin menjelaskan
bertolong-tolonganlah kamu. Yang terakhir, bersikap adillah kepada Tuhanmu. Itu nasihat yang kedua. Ayat 6, Galatia 6 tadi. Ayat yang ke-6 kita mulai baca lagi. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari jemaat baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ya, terus? Stop. Kembali ke ayat yang ke-6. Saya pengen kalian sendiri coba menjelaskan ke saya maksud ayat ini. Walaupun kalian tidak sekolah Alkitab, masa bahasa Indonesia gini nggak ngerti maksudnya. Atau pura-pura nggak ngerti, awas ya. Coba baca jemaat dalam hatinya sekarang dan coba renungkan apa maksud ayat ini. Supaya kalau saya khotbah ini lebih berani saya kan. Coba baca. Baik-baik renungkan, saya kasih waktu 30 detik. Tik, tik, tik. Dan baiklah dia, maksudnya jemaat Galatia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan yang memberi pengajaran firman itu. Siapa yang memberi pengajaran firman itu? Lalu apa maksud ayat itu? Saya lihat kayaknya Oma Sutin lebih jelas menjelaskan ini. Maksudin, apa maksud ayat itu? Ya? Oh, diwakilkan ke Pak Yepta katanya. Oh, enggak ya. Ya sudah. Kayaknya Bu Mianto kata Pak Yepta. Apa maksud ayat ini kira-kira? Orang-orang tua enggak mau, berarti anak-anak muda, Hendy. Apa kira-kira maksud ayat ini? Hah? Apa kira-kira? Ya, Bu Lucy. Curhat. Curhat. Sharing ya. Suka sharing gitu ya. Pancasila kita itu ada 5, betul ya? Sila yang pertama dan sila yang kelima itu berbicara tentang keadilan kepada Allah dan keadilan kepada manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adil kepada Tuhan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada semua manusia, adil. Orang di Galatia sudah adil kepada sesamanya. Sudah dinasihati tadi ayat yang kedua mulai. Adil kepada sesama. Tapi seringkali kita lupa. Kita kurang adil kepada Tuhan. Kita tidak adil kepada Tuhan. Ketika saya akan menyampaikan ini saudara, ya, saya coba menggarisbawahi dan tanya diri saya. Kamu golongan pendeta yang mana? Saya tanya ya diri saya jawab lagi saya. Kayak orang gila kadang-kadang saya ini. Bukan. Lalu saya jawab, saya golongan pendeta yang tidak suka kalau berkhotbah itu menyampaikan sesuatu yang sepertinya berhubungan dengan diri saya. Saya tidak mau dianggap pendeta yang minta. Saya salah satunya. Lalu bagaimana? Kita lompati ayat ini Tuhan, sampaikan. Sampaikan. Karena jangan kamu kira ini untuk kamu. Kamu sampaikan firman Allah ini supaya jemaat di Galatia mereka adil kepada Allah lewat hamba Tuhan. Sangat sederhana ayat yang barusan itu bisa ditampilkan lagi. Intinya apa saudara? Adillah kepada Tuhan. Tuhan yang mana kamu gak bisa lihat Tuhanmu. Lewat siapa? Ya hamba Tuhannya yang ada di situ. Baiklah dia, jemaat Galatia, yang sudah menerima pengajaran dalam firman. Harta yang tidak bisa dibeli. Harta yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kamu sudah menerima pengajaran firman. Lalu apa? Hendaklah kamu berbagi segala sesuatu. Berbagi segala sesuatu yang ada padamu dengan
orang yang memberi pengajaran firman itu kepadamu. Kalau kamu sudah diberikan harta rohani yang luar biasa, masa harta jasmani kamu gak mau ngasih? Itu loh. Artinya ayat ini saudara paham? Harusnya kamu jual rumahmu untuk pendeta itu. Itu loh maksudnya. Kasar ya. Kasar ya. Kamu sudah menerima firman yang membawa kamu ke surga. Harusnya jual tanahmu yang 5 hektar. Saya malas sebenarnya kalau ngomong-ngomong gitu. Karena ada hubungannya kan dengan pendeta kan. Tapi ini untuk apa? Untuk jemaat di Galatia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dengan kamu berbagi, itu adalah bukti kamu sudah diberkati. Amin saudara. Dengan kamu berbagi segala sesuatu, itu bukan hanya ya bagi masalah, bukan. Bagi harta yang kamu punya. Segala sesuatu yang kamu punya, piring, gelas, bagi. Loh itu loh maksudnya ini loh. Segala sesuatu, sampai kayak gitu loh. Jadi tidak salah itu kalau banyak orang yang sudah ditangkap Tuhan itu, katanya ya di luar sana, kalau matanya yang cipit itu loh ya Pak ya. Kalau dia sudah ditangkap Tuhan, semua dikasih ke pendeta. Kenapa harus yang cipit matanya? Heran saya kan. Itu Pak, memang gitu karakternya suku itu. Kalau yang cipit matanya itu udah ditangkap Tuhan. Dia enggak tanggung-tanggung dikasih pendetanya sampai pendetanya buncit. Loh benar itu. Tapi saya bilang, loh ini kenapa kepada yang cipit mata? Apa firman ini, apa berkat Tuhan itu hanya kepada mereka? Enggak, ini kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus ingin menekankan sebagai anak Tuhan mentalnya harus giving. Jangan bermental taking. Jangan bermental menerima terus dari Tuhan, menerima terus. Masih kurang. Paulus ingin bilang begini, mentalnya orang Kristen itu harus ada giving. Memberi. Dan konteksnya kali ini kepada orang yang memberikan pengajaran firman. Amin saudara. Saya dan keluarga dicukupkan oleh Tuhan limpah dengan berkat-berkat Tuhan. Ketika saya menyampaikan ini saudara, saya rindu supaya jemaat, jangan ditunggu jemaat ini kaya-kaya dan cipit-cipit semua tadi disebutkan. Itu kesaksian yang saya dengar, jengkel kali awak. Tidak nunggu kaya, karena berbicara memberi ini saya ulangi bukan banyak atau sedikit, tetapi isi hatinya. Justru bukti bahwa engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau memberi, amin. Mentalnya harus dirubah sekarang. Tunggu banyak lah, tunggu aja depositonya banyak. Tunggu numpuk dulu baru kita kasih. Salah. Memberi itu bukan dari kelebihan. Memberi itu dari isi hati. Amin saudara. Saya sebagai pengurus sinode menemukan banyak hal itu. Ibu janda menyerahkan surat tanahnya kepada gereja. Menyerahkan uangnya kepada gereja, kepada sinode. Banyak itu saudara. Banyak sekali kesaksian itu. Saya pendeta, banyak sekali. Termasuk kita ini. Diberikan tempat untuk kita, diberikan untuk beribadah. Macam-macam, banyak sekali. Ayat firman Allah ini benar saudara. Justru karena kita sudah diberkati, makanya kita harus memberi, berbagi, sharing. Matius 6 ayat 19, coba kita baca ini. Matius yang ke-6 ayat yang ke-19. Matius 6 ayat yang ke-19 dan seterusnya, dia katakan begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di surga. Harta apa kira-kira yang di surga ini? Jamu. Beras? Enggak lah. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Jadi maksudnya apa Pak Stephen? Kita mau nyimpan di surga terus disimpan ke siapa? Ke pendeta. Gak usah ditafsir-tafsir lain. Kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan. Karena merekalah representasi dari Tuhan itu. Ya memang banyak yang keliru ya. Karena banyak jemaat
yang mempraktekkan ayat-ayat ini sehingga banyak pendeta bukan mati karena kurang makan. Mati karena tidak bisa berhenti makan. Banyak pendeta mati karena nggak bisa berhenti makan. Habis khotbah langsung dibawa, Pak ayo ke restoran. Banyak itu. Karena mempraktikkan ayat ini memang mereka. Begitu selesai pelayanan, bawa ke sana makanan berlemak, makanan. Sehingga pendeta mati karena kolesterol. Nah, harus berhikmat juga ya para pendeta ya, para hamba Tuhan. Ya memang itu, mereka praktekkan ini. Lalu bagaimana cara mengumpulkan harta di surga itu? Yaitu tadi, Galatia pasal yang ke-6 yang sudah kita baca. Berikanlah semua yang ada padamu kepada mereka yang sudah mengajarkan firman kepadamu. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu berlimpah. Kami baru pulang dari mana? Probolinggo ya. Di mobil kami, Bojonegoro ya, Bojonegoro. Yang mereka punya apa? Gedang, pisang, itulah yang dikasih. Betul? Ya itu yang dikasih. Kadang ada orang usaha bikin kue, kuenya yang dihantar. Ingin mempraktikkan firman Allah ini. Karena apa? Apa yang kita tuai itu dimulai dari apa yang kita tabur. Saya ulangi. Apa yang ingin kita tuai harus dimulai dari apa yang kita tabur. Saya mau tanya, tempat yang paling bagus untuk menabur di tanah yang kayak apa kira-kira? Tanah yang apa Bu? Subur ya Bu ya? Saya mau tanya, tanah yang paling subur itu di mana kira-kira? Hah? Di rumah Tuhan. Saya ulangi. Kamu kira cara menabur itu di bank, investasi uang itu paling bagus bunganya gitu kan? Pikiran kita kan begitu kan? Gak pernah untung kamu kan? Saya itu bukan mengada-ngada dan tidak bermaksud ingin supaya tersugesti jemaat. Jangan. Kamu harus karena iman. Jarang-jarang saya khotbah gini. Tempat yang paling, kalau kamu ingin menuai, ini firman Allah bukan teologi kemakmuran. Kamu ingin menuai, harus dimulai dari menabur. Kalau menabur, dimulai di tanah yang mana kamu menabur. Maka tanah yang paling subur itu adalah yang dikaitkan, dihubungkan dengan harta surgawi. Di mana Tuhan yang akan melipat gandakannya kepadamu. Amin saudara. Hal yang kecil saja. Anak-anak ini loh, mungkin tidak bisa seterkenal sekarang ini. Anak-anak ini loh, tidak bisa di sekolah seterkenal ini kalau enggak dari gereja. Saya selalu perhatikan anak ini main musik di mana, tampil di mana-mana. Padahal begitu banyak ada orang yang bisa main musik. Public speaking, ini anak saya kemarin ini, penugasan dari anti narkoba itu Bupati Kap ya Kak ya. Itu Bupati Kap loh, yang datang itu pejabat-pejabat. Saya kaget, saya bilang ke istri saya, loh ini bukan sekolah loh Mi, ini bukan biasa. Ini pejabat-pejabat semua yang datang. Saya tanya tentara yang jaga di sana, ini acara apa? Bupati Kap Pak. Waduh. Kalau bukan dimulai dari gereja, dimulai dia dulu percaya diri di sini. Jangan dikira karena dia belajar di sekolah publik. Enggak, di gereja ini loh. Gereja ini yang membuat kamu bisa lebih baik. Kamu jadi pintar bicara, kamu percaya diri di panggung. Kamu bisa berdoa di mana nanti kamu berdoa, disuruh berdoa. Dimulai dari sini. Di sinilah, di gereja, di rumah Tuhanlah lahan atau tanah yang paling tepat untuk menabur. Bawa anak-anakmu sekolah minggu di sini. Jadi orang-orang hebat nanti dia. Benar. Bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan. Jadi orang hebat nanti dia. Lebih hebat dari yang hebat. Dari dulu sejarah telah membuktikan orang-orang hebat itu berasal dari gereja. Setelah gereja hancur, rusak, maka makin rusak generasi. Kalau dulu saudara lihat presiden-presiden, perdana-perdana menteri, raja-raja itu semua anak-anak Tuhan. Masih banyak sekarang ini tapi sudah mulai sangat berkurang. Kalau zaman-zaman dahulu, tahun-tahun 700, 800, 1500, 1500 setelah reformasi ke sini terus yang menguasai dunia itu adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang cerdas. Ahli hukum itu adalah Martin Luther. Pendeta tetapi ahli hukum yang luar biasa jenius. Martin Luther. Filsafat, Martin Luther, Calvin dan sebagainya. Dan seterusnya.
gerejalah tempat yang paling tepat. Jika ingin engkau menuai, taburlah segala yang baik. Dimulai dari rumah Tuhan. Saya katakan, harus jujur katakan, ini ya tempat yang paling tepat. Saya tidak pernah rugi. Ya, saya tidak pernah rugi kalau kami dan istri itu sering saldo dari rekening saya itu selalu nol, sering nol. Malah saya bilang, ngapain ditumpuk-tumpuk kalau ada jumlahnya. Jangan, pakai. Bantu. Rugi, bangkrut? Enggak juga. Justru kamu nanti akan menuai segala yang baik dari apa yang sudah kita tabur. Adillah kepada Tuhan. Adil itu maksudnya bagaimana Pak? Jangan selalu mengatakan aku kurang, aku tidak punya, aku tidak mampu. Makanya Tuhan memuji, yang dipuji itu bukan orang kaya yang memberi persembahan itu loh. Yang dipuji Yesus siapa? Siapa? Ibu janda yang hanya memberikan apa? Dua keping perak. 2 keping perak. Yesus bilang apa? Menurutmu siapa yang lebih banyak memberi? Orang kaya itu tadi? Bukan. Ibu janda itu. Kenapa kok bisa? Kan lebih banyak yang sana. Karena dia memberi dari kekurangannya. Berarti berbagi itu tidak berbicara tentang kelebihan. Jangan tunggu kamu lebih. Kapan rupanya manusia ini pernah cukup? Saya mau tanya, kapan rupanya manusia itu ngaku aku sudah lebih? Bukannya orang kaya yang semakin berjuang supaya lebih kaya. Karena dia terus merasa kurang. Perhatikan saudara, ibu janda ini memberikan 2 keping. Yesus katakan ini yang terbanyak. Dan ini saya alami saudara. Hati saya memuji Tuhan sejak kita ibadah di ruangan di sana. Sejak tahun 2007, 2008. Di ruangan yang kecil di sana itu. Saya dan istri saya sering sekali menerima uang 500 rupiah, 1.000 dari persembahan ibu-ibu janda. Saya sampaikan sekarang. Dan saya dengan istri memuji-muji Tuhan. Bukan karena banyaknya saudara. Sering. Nanti didekati Bu Gembala. Bu Pendeta, persembahan saya belum bisa kasih persepuluhan ya Bu Pendeta. Karena dia lihat mungkin ada teman yang ngasih persepuluhan ya. Saya enggak bisa, saya dilihat sama istri saya. 500 rupiah, 1.000 rupiah. Tapi di hadapan Tuhan itu berapa? Segala-galanya. Itulah yang 500 rupiah itu yang bisa membuat saya membeli jas ini saudara. 1.000 rupiah itulah yang bisa membeli sepatu saya. Nunggu saudara punya 500 juta. Saudara tidak akan kenal lagi sedati ini menurut saya. Akan saudara cari gereja yang lebih besar dan membuat namamu tadi itu loh. Apa? Mariaman, man. Yang tadi itu ya. Hurufnya besar-besar itu ya. Saudara perhatikan. Jangan menilai dari jumlahnya. Saya dengan istri itu belajar menghormati karena mereka memberinya itu kepada Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu itu semua di bank BRI, maka hatimu juga apa? BRI. Betul? Duh, ini Alkitab yang bilang, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kamu taruh hartamu itu di surga mana Pak? Enggak ada tempatnya. Ya gereja, rumah Tuhan. Disitulah hatimu berada. Makanya orang tidak ke gereja lagi. Udah pasti orang itu enggak pernah investasikan hartanya di gereja. Pasti hartanya ada di Gresik. Karena dia beli tanah di Gresik. Maka di hatimu Gresik. Mimpi pun apa? Gresik. Loh iya saudara. Betul. Hartamu berada di toko, hatimu terus di toko. Kapan buka toko? Kapan tutup toko? Kapan untung toko? Coba taruh di gereja. Loh, saya bukan karena saudara orang-orang kaya di sini ya. Jadi khotbah ini untuk semua orang, bukan kalau nunggu kaya jemaatnya baru ngomong gini. Saya kasih tahu sekarang. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai.
Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Makanya orang kalau menabur di sorga lewat gereja, itu selalu hatinya begini. Tuhan, aku merindukan. Amin, saudara. Tuhan, aku mencintai Engkau, Tuhan. Karena hartanya di sana. Kalau hartamu di Bitcoin, hartamu di deposito, bingung terus. Aduh, dolar berapa hari ini ya Tuhan? Walaupun saya khotbah ini saudara nggak ngerti kan, karena nggak ada yang punya dolar. Ada ya? Oh Yesus. Tapi begitu, saya kasih tahu ini, intinya begitu. Kalau mbah-mbah itu hartanya itu selalu dibeli jajan, di jajannya itu hartanya. Udah nanti tidur pun dia kapan? Kukek kapan lewat? Kukek. Ada kukek di sini. Di kampung saya namanya kukek. Nggak bisa tidur dia kalau belum datang. Soto, bakso, semua dihafal karena hatinya ada di kukek itu. Kukek itu. Coba saudara, kalau hatimu, kalau engkau memberikannya kepada Tuhan, kamu pasti bilang, kapan lagi hari Minggu? Tuhan, aku sudah 2 minggu gak bisa ke gereja. Buka jalan Tuhan, kapan aku mau ke gereja? Kenapa? Hartaku ada di sana. Amin saudara. 2 yang Tuhan nasihati. Bertolong-tolonganlah kamu. Dan yang terakhir, adillah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau menasihati kami pada hari ini karena Engkau mencintai kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tidak ada yang disembunyikan, disimpan atau dikurangi oleh hamba-Mu. Hamba sampaikan semua isi hati-Mu. Roh Kudus yang akan berbicara dan menjelaskannya lebih jauh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih. Agung dan mulialah nama-Mu. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Ku sembah Kau Allah yang besar, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh. Mari berdiri bersama-sama, kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang maha besar. Oh, kami menyembah Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembah Kau. Mari kita ambil waktu menyembah Tuhan karena firman-Nya menasehati kita yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatan. Amin. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh
Katakan jemaat ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaiblah Tuhan, oh mulialah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kami memuji-muji Tuhan, kami mengagungkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Hidup kami komplit, hidup kami sempurna karena Engkau Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dicintai Tuhan. Bukti cinta Tuhan, kami dinasehati oleh Tuhan. Kami berterima kasih nasihat-Mu terbuka, tidak ada yang ditutupi. Membuat hati kami jelas dan bergirang karena Tuhan. Kami ada di sini, kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau saling tolong menolong. Kalau selama ini kami hanya pengen ditolong, selalu menerima. Sekarang kami ingin memberi, kami ingin menolong Tuhan. Kami mau adil kepada Tuhan. Lewat firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kami mau jujur Tuhan. Bukti kami diberkati adalah kami berbagi. Bukti kami sudah menuai, kami menabur. Menabur segala yang baik di rumah Tuhan adalah tempat yang paling baik dan paling subur. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu, bekerjalah Roh Kudus, memampukan kami melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan menyanyikan pujian Kita Dipilih dari Segala Bangsa. Kepada pelayan persembahan kami persilahkan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya, terima kemuliaan dan hormat kami, tinggal sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, tinggal sembah dan pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Bu Gembala. Pengumuman untuk kita, ibadah doa akan ada diadakan hari Selasa mendatang jam 6 sore. Kemudian ada ibadah kaum muda remaja
Oh tidak ya, ibadah kaum remaja kita akan praise worship ke Lima Putro ya. Kita akan ada acara worship naik di Lima Putro, jadi kita kaum muda akan ke sana berangkat. Nanti akan diatur anak muda yang kaum remaja yang mau ikut, silakan mendaftar, nanti Kak Gun akan kasih listnya. Kemudian hari Minggu kita ibadah di tempat ini jam 8 pagi dan juga dengan sekolah Minggu jam 10 pagi. Kembali kami ingatkan dan kita waktu, karena minggu depan itu sudah masuk di bulan September, bulan 9, jadi waktu kita sudah semakin mendekati ke acara besar kita tahun ini, yaitu adalah KKR dan Retreat Natal Healing Insight tanggal 24 sampai 26 Desember mendatang ya. Tentunya kita semakin semangat ya, kalau kita jangan semakin kendor, ayo semakin semangat lagi, semakin excited biasanya ya, sudah mendekati hari H. Tetap mohon didoakan, mohon didukung juga, dan kita akan mempersiapkannya lebih baik lagi karena waktunya sudah semakin mendekat. Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin bergabung, silakan mendaftarkan namanya supaya bisa di-arrange tempat-tempat tidurnya nanti, karena kita kalau kurang dari yang tersedia biasanya kita harus tambah tempat tidur, jadi kita panitia bisa memberitahu dari awal-awalnya ya. Silakan juga kami berikan waktu atau keringanan untuk mencicil, karena biaya yang ditangguhkan kepada setiap kita itu adalah 300.000 per orang, sudah include semuanya ya, makan untuk 3 hari makan, kemudian transport sudah juga, pulang pergi sudah juga, dengan penginapannya selama 3 hari 2 malam, semuanya sudah juga termasuk souvenir Natal dan door prize Natal, semuanya sudah termasuk di dalamnya. Silahkan, karena lo meringankan, silahkan memberi atau mendaftarkan dengan menabung kepada Bu Elpri atau kepada Mbak Marta ya. Itu saja pengumuman kita, dan juga ini terbuka untuk umum, atau bisa kalau keluarga aku mau ikut bisa nggak? Ya bisa saja, silahkan didaftarkan supaya panitia bisa mengatur tempat dan keperluan-keperluan lainnya. Kemudian kami juga mengumumkan hari ini sebagai hari terakhir di sini pelayanan secara resmi untuk Mariaman ya. Walaupun dia akan datang juga, kalau ada waktu silakan datang kemari. Kami mengundang Mariaman untuk maju ke depan. Mulai dari bulan Maret ya. Sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya sekitar 6 bulan sudah bersama dengan kita. Terima kasih sudah melayani bersama dengan kami di tempat ini. Sudah meluangkan waktunya ya. Kami dari Healing Insight ada memberikan sedikit kasih loh. Ya, ada cenderamata dari kami membuat semangat ya, lebih semangat lagi ya. Kami rindu juga mereka bisa dibentuk menjadi hamba Tuhan seperti yang dirindukan. Lebih semangat lagi di sini sudah oke, sudah dari awal dengan yang sekarang ini, dari pengamatan saya sih sudah ada perubahan. Dulu selalu yang saya tanggap, yang kami berdua didik itu, seorang hamba Tuhan itu harus tanggap gitu ya, dan dia sudah mulai bisa melakukan itu yang terbaik. Karena dimanapun kita itu harus tanggap, jangan memandang saya hamba Tuhan, saya enggak. Sedangkan Bapak kami dimanapun kondisinya, karena itu sudah tertanam di diri kita, dimanapun kita berada selalu tanggap ya. Itu yang menjadi bekal, itu modal paling baik untuk seorang hamba Tuhan. Ya silakan diserahkan Bu. Fotonya nanti di capture dari sana. Ya, terima kasih dan berkati, sukses ya. Kita akan mendengarkan kabar baik ya. Oke, kami juga mengundang, karena hari ini saya juga melihat daftar saya bahwa tidak ada lagi yang berulang tahun setelah minggu ini sampai Desember. Kami mengundang Dewi untuk menerima cenderamata ulang tahun, dan Oma Tio sebenarnya, Oma Melan tapi kan tidak mungkin naik ya. Oma, ayo silakan. Iya, Oma Mel, Dewi. Bu Lucy juga ya, Bu Lucy 17, monggo Bu Lus. Oma Tio nanti saja, enggak, Oma Melan tidak mungkin diajak ke depan ya. Silahkan. Atau ada yang terlewatkan? Mungkin saya mingga ini sudah enggak ada. Oh Bu Leman,
Oh boleh ada satu lagi? Oke. Iya. Mohon maaf ya karena saya yang mengatur ini kadang saya kelupaan, mohon maaf. Tapi kalau saya ingat saya kasih bulan depannya. Ya sedikit kenang-kenangan dari kita. Menjadi tambah sukacita dalam melayani Tuhan. Nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala sekalian doa penutup. Dan mohon bantuan doa juga Ibu Selvi yang hari ini kurang sehat. Nanti dibantu doa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan refnya, Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang telah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami bersuka cita, namun Ibu Selvi dalam keadaan kurang sehat dan sakit, tentu hatinya ditandai dengan kesusahan karena sakit yang menimpa. Di sini kami datang memohon pertolongan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya menyembuhkan dan menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Yesus Kristus. Kami semua juga banyak yang dalam tahap pemulihan karena influenza dan sebagainya. Tuhan kiranya pulihkan kesehatan kami sempurna untuk melayani Tuhan. Kami doakan untuk anak kami, Mariaman yang akan menuliskan skripsinya. Biarlah setiap kalimat yang dituliskan dalam tugas akhirnya memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah dia menjadi seorang hamba Tuhan, sarjana yang rendah hati, suci, setia, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak jemaat-Mu yang tidak bisa hadir juga, kami tidak tahu keadaan mereka. Namun Tuhan, Engkau menolong mereka. Buka kesempatan, bawa bila perlu tarik mereka dengan kasih setia-Mu untuk datang beribadah di waktu-waktu mendatang. Terpujilah nama Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja muda, hingga kami dewasa yang lanjut usianya. Semua kami yang sudah beribadah, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan, Engkaulah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Anugerah sejahtera melimpah atas hidupmu, diberkatilah Engkau, supaya Engkau bisa memberkati orang lain. Mulai hari ini lagi, besok hingga Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.